Di sebuah kebun yang rimbun di dekat perkebunan kelapa sawit di Tangerang, hidup seekor kumbang kecil bernama Kiko. Warnanya kecoklatan keemasan dengan bintik-bintik hitam yang indah, namun dia selalu merasa kecil dan tak berdaya tanpa kehadiran ibunya, Mama Kira. Suatu pagi, ketika sinar matahari mulai menyinari dedaunan, Mama Kira berkata padanya, "Sayang, aku akan pergi mencari makanan di pohon jambu yang jauh di ujung kebun. Tunggu aku di sini ya, jangan pergi kemana-mana." Kiko mengangguk dengan manis, tapi rasa penasaran akhirnya menguasainya. Dia ingin membantu ibunya membawa makanan. Jadi, dia mengikuti jejak kaki Mama Kira perlahan-lahan. Namun, jalan di hutan semak sangat berliku. Kiko tersesat di antara rerumputan tinggi yang seperti gunung baginya. Dia mulai merasa takut dan menangis pelan-pelan. Suara tangisnya menarik perhatian Pak Semut yang sedang memimpin barisan kawannya membawa biji-biji. "Aduh, kenapa kamu menangis, kumbang kecil?" tanya Pak Semut dengan ramah. "Aku mencari ibuku. Aku tersesat dan tak tahu jalan pulang," jawab Kiko sambil mengusap air matanya. Pak Semut mengangguk dengan pengertian. "Kita pernah melihat ibumu pergi ke arah pohon jambu, tapi jalanannya ada sungai kecil yang harus kamu lewati. Ayo, aku antar kamu sampai tepi sungai saja." Setelah sampai di tepi sungai, Kiko merasa kesusahan karena dia tak bisa berenang. Saat dia sedang bingung, tiba-tiba terdengar suara gemericik air. Bu kecoa yang sedang berada di daun terbang melintas dan melihatnya. "Kau butuh bantuan kan, sayang?" tanya Bu kecoa dengan lembut. "Aku bisa membawamu terbang menyeberangi sungai itu, karena aku melihat ibumu sedang menunggu di pohon jambu." Dengan senang hati, Kiko naik di punggung Bu kecoa. Dalam beberapa saat, mereka sudah sampai di bawah pohon jambu yang rindang. Disitulah Mama Kira berdiri dengan wajah khawatir, tapi langsung bersinar bahagia ketika melihat Kiko. "Kiko sayang, aku khawatir kamu hilang," ujar Mama Kira sambil memeluknya erat. "Aku hanya ingin membantu kamu, Mama, dan aku punya teman baru yang membantu aku menemukanmu," kata Kiko sambil menunjukkan Pak Semut dan Bu kecoa yang sudah siap melanjutkan perjalanan mereka. Mama Kira mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua teman baik itu. Sejak hari itu, Kiko belajar bahwa rasa ingin tahu itu baik, tapi penting juga untuk mendengarkan nasihat orang tua. Dia juga menyadari bahwa di dunia yang luas ini selalu ada orang